Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini, Brace Riva. Welcome in my channel ya. Kali ini kita akan membahas dunia satpam lagi. Dan sebelum itu, dimanapun kawan-kawan pada saat ini, semoga diberkati dan sehat selalu. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai dunia satpam, yang dimana kita berikan judul yaitu tips supaya kita dipanggil atau diterima di perusahaan ketika kita mengikuti tes serta interview di perusahaan tersebut. Nah, apa saja tips-tips yang harus kita lakukan di sana supaya banyak peluang, besar peluang diterima di perusahaan tersebut. Nah, ini dia guys. Sesuai pengalaman saya dan tips yang saya gunakan ketika saya mengikuti tes interview, yaitu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita selalu berdoa supaya ada perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus percaya diri sebelum kita menginjak lokasi di mana kita dites atau interview. Dan kita harus mempersiapkan, mempelajari materi-materi mengenai dunia satpam. Dan selanjutnya kita harus mempelajari yang namanya drill borgol dan drill tongkat. Nah, itu dulu hal yang pertama yang harus kita kuasai. Dan selanjutnya, setelah kita tiba di lokasi di mana kita diinterview, kita tetap harus mempersiapkan diri atau tetap harus percaya diri sehingga kita nanti tidak takut lagi untuk berhadapan dengan atasan-atasan yang menginterview kita. Dan sebelum itu, sebelum kita dipanggil interview di ruangan di mana kita dites nanti, kita juga harus mempersiapkan seperti grooming kita, seperti attitude kita, yang dimana ketika ada pemanggilan tes interview tersebut, otomatis kita diberitahukan bahwasanya kita harus menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan baju PDH, PDL satpam. Nah, kita harus memenuhi syarat tersebut. Ketika kita diarahkan untuk menggunakan baju PDH, PDL satpam, kita harus benar-benar menyetrika. Kita harus membersihkan kopel kita harus membersihkan sepatu supaya agak berkilat, dan kita menggunakan atribut-atribut yang standar sesuai SOP yang berlaku di dunia satpam. Nah, dan ketika kita disuruh atau kita menggunakan baju bebas, misalnya rata-rata di bagian pengamanan, mereka menyuruh kita bukan menggunakan yang namanya baju hitam putih, tetapi menggunakan kameja. Nah, otomatis sesuai pengalaman saya, kameja yang harus kita siapkan di situ yaitu kita harus menggunakan kameja yang namanya lengan panjang, dan kita harus menggunakan celana polo atau celana kain. Nah, yang keduanya itu kita harus menyetrika dengan baik, dengan rapi supaya kelihatan gagah. Dan yang paling utamanya lagi, ketika kita menggunakan kameja ini, kita harus menggunakan yang namanya kaos dalam. Kaos dalam ini yang bagusnya kita menggunakan baju seperti ini yang ada kaos dalamnya, dan keratnya begini agak tinggi menutupi leher kita, dan menggunakan kaos atau kameja dengan panjang yang pas-pas dengan tubuh kita, jangan terlalu kebesaran. Nah, di situ nanti kita dinilai bahwasanya kita menjaga grooming kita menjaga segala perlengkapan kita, dan kita harus mengusahakan yang namanya sepatu, jangan pakai atau menggunakan sepatu sport, tetapi gunakanlah sepatu PDH atau sepatu berkilat seperti kalaf. Nah, itulah tips atau mengenai grooming kita. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai yang namanya attitude ketika kita tiba di lokasi tempat interview kita. Attitude ini adalah hal yang paling utama juga ketika kita memasuki dunia yang namanya interview. Nah, ketika kita tiba di sebuah perusahaan yang menginterview kita itu, kita harus benar-benar menjaga attitude. Ketika kita memasuki kawasan di mana kita interview, kita harus bertanya dengan baik dan sopan kepada penjaga keamanan di kawasan tersebut. Misalnya kita memasuki kawasan PT, kita harus bertanya kepada satpam tersebut dengan benar dan baik supaya kita diarahkan, dan sehingga ada seperti pengamanan yang menjaga kawasan tersebut menilai kita bahwasanya kita ada attitude. Baru setelah kita diarahkan, silakan ikuti arahan mereka, dan setelah itu
ketika kita disuruh untuk menunggu di ruangan tunggu, kita harus mengikuti, dan di sana jangan banyak bicara dan jangan banyak tindakan-tindakan atau misalnya bermain game dulu, foto-foto dan segala macam. Tetapi tetaplah fokus dengan tujuan Anda, bahwasanya hari itu Anda sedang memasuki dunia yang namanya interview. Nah, ketika kita sedang berada di ruang tunggu tersebut, kita tetap percaya diri, kita tetap waspada, kita tetap mempersiapkan dan membayang-bayangkan materi-materi yang kita pelajari sebelum kita menginjak di lokasi interview tersebut. Dan yang paling utamanya lagi, atau poin yang paling utama, ketika giliran kita interview, jangan lupa untuk mengetuk yang namanya pintu ruangan seorang manajer, atasan atau supervisor yang mengetes kita. Kita harus mengetuk pintunya sebelum kita memasuki. Dan setelah kita memasuki ruangan tersebut, jangan langsung duduk, tetapi tunggulah perintah dari seorang atasan atau manajer tersebut, baru kita duduk ketika kita dipersilakan duduk. Dan jangan lupa sapa selamat pagi kalau selamat pagi, selamat siang kalau selamat siang. Nah, sebelum kita menjawab, dan ini juga poin yang paling utama, ketika seorang manajer atau supervisor menanyakan kepada kita, awalilah menerima atau menjawab pertanyaan mereka tersebut dengan kata siap dan baik, supaya mereka melihat kita bahwasanya kita ada attitude dalam percakapan kita antara mereka, sehingga mereka juga memberikan kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang baik, dan kita juga harus menjawab sesuai pertanyaan yang mereka tanyakan tersebut. Nah, itulah tips-tips yang harus kita siapkan sebelum kita memasuki dunia interview. Dan untuk hasilnya nanti itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan kita takut bahwasanya tips, ketika kita menggunakan tips ini kita pasti terima. Saya tidak memastikan juga kalau Anda diterima, tetapi kita harus percaya dan menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya tes interview kita pada hari itu adalah benar-benar meyakinkan, benar-benar diterima. Dan paling inti dan paling poin yang inti yang utama itu yaitu kita harus tetap menyerahkan kita di dalam tangan Tuhan. Nah, begitulah tips yang saya bagikan kepada kawan-kawan semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan serta penambahan, silakan berkomentar, dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya yang kurang jelas, silakan bertanya di bawah komentar. Dan saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.